Jadi hari ini rencananya gue bakal naik Gunung Merbabu via Suwanting ya. Gue berencana sama dua temen gue yang dari Depok. Kebetulan rumah gue di Bogor, Cilengsi. Gue bakal mampir ke Depok, dari Depok swab dan langsung ke Merbabu via Suwanting naik kereta gue rencananya. By the way, ini bukan pendakian gue yang pertama kali. Cuman gue berpikir untuk kali ini bakal gue dokumentasikan ke YouTube. Karena gue berpikir kayaknya lucu aja kalau ketika nanti gue usia rentan lah, asik rentan. Nanti gue usia rentan, nanti gue tonton video-video lama gue, kayaknya seru aja gitu. Zaman gue masih berkelana, asik berkelana. Ya deh, gimana keseruan? Sorry banget ya kalau bikin videonya agak-agak cringe, agak-agak creepy gimana gitu. Soalnya gue first time sama sekali nggak pernah bikin video kayak gini, bikin vlogging gini. Sorry dari Kang Donat. Ya sorry kalau videonya nggak semenarik yang kalian pikir dan nggak seinformatif yang kalian kira, karena ya kita juga bersama-sama belajar lah. Tapi mungkin kalau videonya menarik dan seru buat kalian, bolehlah di subscribe atau like dan share ke teman-teman kalian. Sorry banget ya backgroundnya kasur, soalnya baru bersihin kamar dan bakal siap-siap langsung ke Merbabu. Gimana keseruan gue dan teman-teman gue, ikutin gue terus. Oke? Yo, Sobat Max, akhirnya gue setelah berdamai dengan segala urusan-urusan di kota, mulai dari pendidikan yang terkunjung usai, menunggu libur dari pekerjaan yang terkadang membuat gue lupa akan liburan dan petualangan. Akhirnya gue memutuskan untuk jalan ke Gunung Merbabu bersama dua teman gue. Gimana keseruannya? Ikutin gue terus. Cek di saat. Karena minimnya informasi akan transportasi menuju ke Gunung Merbabu, gue memutuskan untuk memulai perjalanan melalui jalur kereta. Gue mulai dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Lempuyangan, Jogja. Sebenarnya kereta kita berangkat besok pagi, tapi demi keamanan dan karena kita pemuda yang cukup malas untuk bangun pagi, kita berangkat malam dan menginap di stasiun. Setelah menukar tiket, kita pun memutuskan untuk istirahat di sekitar area stasiun. Ingat, di sekitaran stasiun nggak boleh tidur di sembarang tempat, harus di bangku. Karena gue udah sering beberapa kali ditegur karena ngemper. Biasalah. A few moments later, a few inches later, 2 hours later. Yo, dan setelah akhirnya kurang lebih 8 jam perjalanan, akhirnya gue sampai juga di stasiun Lempuyangan. Cukup pegel sih, perjalanan cukup capek karena kalau kalian tahu, Bengawan ini tempat duduknya cukup tegak dan keras gitu. Ya, untuk harga segitu ya worth it lah. Setelah makan siang di sekitaran area stasiun, kami pun dijemput oleh Kang Omet. Beliau adalah orang base camp, dan kami pun sepakat untuk dijemput oleh beliau dengan harga 500.000. Untuk 3 orang udah pulang pergi ya. Saya rasa cukup worth it sih dengan jarak yang kita tempuh cukup jauh. Tadi Kang Omet di jalan cukup berpesan kepada kami. Untuk pendaki lain disarankan menaiki bus lalu turun di Magelang. Karena kalau dari Lempuyangan cukup jauh. Lainnya di base camp Kang Iksan, kami pun sepakat untuk bersantai dan beristirahat sejenak. Sangat disayangkan Kang Iksan sedang pergi keluar. Kemungkinan besok pagi kita akan bertemu Kang Iksan. Kami pun packing-packing dikit, lalu lanjut istirahat untuk melakukan pendakian besok pagi. Kelar sarapan, kami pun turun ke bawah untuk simaksi dan registrasi ulang. Warna oranye putih, paling enggak udah lihat dulu itu kan. Jadi kita kalau jalan di Merbabu sekarang per 100 meter itu ada patoknya. Jadi pos ojek nanti di atas itu patok kosong. Jadi dengan nanti campnya juga AM patok 36. Kita lanjut pos 1 ke pos 2 2,5 sampai 3 jam. Itu udah track pos 1 ke pos 2. Selanting kalau memang kurang enak berjalan atau enggak fit, jangan dipaksakan. Karena tahu sendiri selanting petanya berdiri kan, apalagi tracknya. Dan posisi kita sekarang posisinya di base camp.
nanti harga tiket sama ojek sudah dipaketkan, jadi satu orang 46 itu dapat ojek langsung ya ke pintu rimba. Itu hemat 10 menit dari pos ojek, nanti berdoa bareng. Setelah di briefing, akhirnya kita pun memulai pendakian. Di Gunung Merbabu via Swanting ini, kalian diwajibkan untuk naik ojek. Biayanya udah masuk ke dalam Simaksi. Segitu saya rasa cukup worth it ya, karena pertama kalian dapat menghemat energi dan tenaga kalian, dan kedua kalian membantu perekonomian warga sekitar. Jam 9.15 kami sampai batas vegetasi atau batas ojek. Oh iya, punya gua karena perjalanan kemarin, gue lupa untuk memperkenalkan teman-teman gua. Gimana kalau kita kenalan dulu? Gimana Pren? Keren-keren kan teman gue? Iya dong. Akhirnya kita mendaki sebanyak 4 orang ya. Disusul oleh Mas Bowo yang ke malam harinya baru datang. Kebetulan ini pertemuan pertama kami dengan Mas Bowo. Beliau menyusul dari Cibinong menuju base camp pada malam hari dan pagi kita sepakat berangkat bareng. Terus ojek, jalanan cukup masih landai ya. Padahal akang base campnya tadi mengkonfirmasi kalau tidak ada bonus sama sekali. Dan kami pikir ini adalah bonus pertama kami. Kami sepakat untuk tidak berlama-lama ya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dari batas ojek ke pos 1 jalanan cukup ya masih biasa aja lah. Kami pun melanjutkan perjalanan kita. Makanya dibilang jalur cepet, benar-benar cepet kan, tanjakan terus. Iya, begitu. Iya. Bentar-bentar nggak ada bonus. Pos 1 kedua masih didominasi dengan trek yang naik tanah-tanah. Tuh lihat, gue apa nih? Kalau hujan.
pulau ada kamera. Kan. Terus kami pun nyampe Lembah Gosong. Ternyata benar. Sama sekali tidak ada bonus dari pos 1 menuju pos 3. Sampai Lembah Gosong saja tenaga kami sudah terkuras. Aku serius aja. Mikir anjing jok siapa ya? Ada jok siapa nih gitu. Paling gue kamera. Di Lembah Gosong kami sepakat untuk istirahat 15-20 menit. Untuk menghilangkan rasa capek di badan kita bercanda gurau. Sekalian Bung Sam yang sedikit mempacking ulang kerela yang kata beliau kurang nyaman. Yang tadi istirahat. Oh iya sih. 40. Setelah 15 menit istirahat, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Apa itu? Karena sudah beres semuanya, kami pun siap-siap. Let's go! Baru saja jalan, ternyata kita sudah disuguhkan dengan trek yang cukup banget deh. Kalian bisa lihat sendiri, ini treknya cukup sempit dan didominasi oleh tanah-tanah lengket ya. Jadi cukup berat di sepatu kalian. Belum. Kita 1 jam sampai Lembah Cimoro. Belum. Dari Lembah Cimoro ke pos 2 diprediksi sejam, memakan waktu sejam. Udah KM 10 ya? Berarti 10 meter. 1000. 10 meter dong. 1 km bro. Benar-benar para pemalas tidak pernah olahraga tapi memaksakan naik gunung. Kita berangkat dari Depok bertiga dan disusul 1 orang teman kita, jadi kita berempat. Bonus. Nah, sepanjang perjalanan cuma dapat bonus segini nih. Lumayan lah untuk menghemat energi. Mana feedback orang-orangnya? Tunggu. Nah iya pas dia lewat. Yoi. Ini dia, Eger. Eger mania. Bonusnya.
Gila, beri ke kiri. Begitu lihat jalur lama aja. Bonus. Sampai juga di pos 2 kita pun sepakat untuk makan siang dan beristirahat. Di pos 2 ini cuacanya cukup gerimis, mendung, dan diprediksi akan turun hujan. Akhirnya kita buka flashlight untuk berjaga-jaga. Masuk kehujanan panas. Duta Eger, Depok. Wis. Nggak apa-apa, biar siapa tahu gue disponsorin kan. Lihat lagi kan yang videoin gue. Iya. Gak berguna, tetap parah ya. Tapi komentarin tapi. Hah? Komen lu, video kan kurang bagus. Ya. Sarkas habis. Jadi gak boleh nge-review brand itu kalau kurang bagus. Itu siapa ya? Ternyata dari pos 2 hujan cukup deras turun ya. Dan sorry banget, sedikit yang gue ambil dari pos 2 ke pos 3.
karena hujannya cukup deras dan jalanan cukup susah ya untuk dilewati. Untuk megang tripod gue agak kesulitan, jadi sedikit aja gue kasih jelasannya. Pos 3 semalam dari pos 2 ke pos 3 diterjang badai, jadi gue nggak terlalu banyak merekam. Mungkin pas turun bakal gue videoin sedikit tracknya. Lo bisa ngecamp di sini atau di pos 2. Udah ketinggian 2740 mdpl. Rencananya gue pingin boker di gunung, karena boker di gunung adalah suatu kenikmatan. Cuman gue nggak tahu nih boker di mana. Apakah boker jadi buat teman-teman yang ingin naik Merbabu via Swanting, gue menyarankan jangan naik di musim hujan ya. Nah, kalau naik di musim hujan ya kayak gue nih, cuaca yang cukup ekstrim sehingga membuat kekiasan yang sangat hakiki. Nikmat sekali boker di gunung. Sampainya di pos 3 rasanya malas sekali untuk melakukan perjalanan ke puncak. Karena di pos 3 aja kalian sudah bisa melihat Merapi, Sindoro, dan Sumbing. Itu jika kalian beruntung ya. Kalau tidak ada kabut. Kami pun memutuskan untuk foto-foto sejenak lalu melanjutkan perjalanan ke puncak. Baru aja 15 menit perjalanan, napas gue sudah terasa berat sekali. Gue rasa ini pendakian terberat gue selama ini. Merbabu via Swanting. Gue mau moto, gue foto ya. Anjing kok backgroundnya udah kencing. Itu air awet-awet itu. Satu buat naik, satu buat turun. Belajar dari kesalahan.
Swanting. Iya. Gak tahu mager ini tuh. Iya, Fix jadi fans Inter Milan. Ini ada puncak Swanting kok. Kan gue bilang lu cepetan. Jadi ini di mana ya? Hah? Yud, Mek. Di mana, Mek? Apanya anjing? Ini di mana, Mek? Hah? Masih ada rumah. Yang bener kata orang kalau Swanting sempit. Tapi kayak dengan pemandangan. Bendera nih. Gimana? Dia yang cukup lama kita pun nyampe puncak. Cukup indah. Tapi sayang kita tidak dapat view Merapi karena tertutup kabut. Ini tuh rencananya gue beli buat ya kalau misalkan maksudnya kayak naik gunung yang tinggi-tinggi gitu ya. Habis gue beli selang seminggu dia ngajakin gue jalan. Pas ya. Ada semangatnya gitu kan ya. Ini paling. Benderanya ada dulu nih. Tuh. Hilang lagi. Iya, ketutupan lagi. Cepat banget ya. Di puncak ini kita sepakat untuk tidak terlalu lama-lama. Paling ya kita foto-foto sebentar, ngobrol lalu turun. Karena cuaca yang cukup tentatif ya, karena ini masih awal tahun. Jadi cuacanya juga nggak bisa kita prediksi di atas itu. Demi keselamatan, jadi kita setengah jam aja di atas. Ania siapa? Milok. Love aja. Gimana menurut kalian, friend? Apakah worth it menaiki Merbabu via Swanting dengan trek yang cukup ya? Kalian lihat sendiri tadi. Kesana apa nih? Friend, kalau gitu gue sudahin aja ya video gue.
Semoga informatif, padahal sangat tidak informatif ya. Ya udahlah. Yang penting mah dapet view dah. Hitung-hitung hanya dokumentasi pribadi gue. Cuman kalau kalian suka atau video gue bermanfaat, kalian bisa like, subscribe, and komen ya. Kan berbau kita kenal ini. Bantu gue terus supaya channel ini bisa berkembang juga. Jalur terekstrim ya kan. Semuanya thank you. Jangan sakit hati, jangan patah hati agar tidak terjadi perjalanan patah hati. See you, salam lestari. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Oh ini kan gila nggak ada semenit. Standby. Anjir diri udah ya. Iya.